Di sini saya akan menjelaskan untuk bagaimana cara membuat rangkaian register menggunakan software Tinkercad. Pertama yang kita butuhkan breadboard ukuran besar, kemudian power supply, terus ICN atau 7408, kemudian IC flip-flop 7474, dua buah switch sebagai saklar inputan nilai dan logika registernya. Kemudian ada 4 buah LED ini sebagai out daripada register. Oke, kita taruh tes dulu. Dan ada juga resistor, kita juga butuh 4. Oke, yang pertama kita sambungkan dulu arus tegangan dari power supply ke breadboard. Yang ini positif dari switch kita arahkan ke breadboard bagian positif ini. Kita ganti warna merah, kita ganti warna merah untuk mengetahui bahwa itu ini positif. Kemudian untuk yang negatif ini kita arahkan ke bagian negatif ini, ke breadboard, dan kita ganti warna hitam sebagai tanda bahwa itu negatif. Kita kasih atas dan bawah soalnya ini arus yang berbeda. Oke, kita ganti warna merah untuk yang positif. Kemudian di switch ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini sebagai logika registernya nanti. Nah, pertama kita tata dulu untuk IC nya. Untuk power ini kita arahkan ke arus positif, power dari IC 7474. Kemudian dari ground kita arahkan ke negatif. Ganti aja biar rapi. Oke, yang ground kita ganti warna hitam untuk kabelnya. Kemudian untuk yang register ini kita kasih kabel warna grey aja. Yang inputan 4 ini kita arahkan ke gerbang logika N dan di bagian input 1. Kemudian yang 3 ini kita arahkan ke gerbang N bagian input 2. Kita tata dulu. Kemudian yang input 2 dari switch ini kita arahkan ke input 4B dari gerbang N. Kemudian yang input 1 kita kasih kabel arahkan ke input 3B dari N. Kemudian dari input 4A kita kasih kabel dan kita arahkan ke input 3A. Kita ganti warnanya biru. Kita rapikan ke atas. Kemudian bagian bawah yang output 1 kita kasih kabel. Yang input 1B kita kasih kabel dan arahkan ke input 2B gitu. Kemudian yang input 3
3A kita kasih kabel dan arahkan ke input 2B. Kemudian yang output 1 kita kasih kabel, kita arahkan ke IC 74 kita masuk ke input 1. Kita ganti warna kabelnya, kita ganti warna. Kemudian yang input 4 kita kasih kabel, arahkan ke IC yang berikutnya, ini IC yang 74 berikutnya, kita masukkan ke input 1. Kita rapikan. Kemudian untuk bagian yang output 3 di IC N7408 kita kasih kabel, kita arahkan ke IC 3 inputan 2 begitu. Terus untuk yang preset 2 kita kasih kabel, kita arahkan ke preset 1 di IC 7404. Kita ganti kabel warna hijau. Oke, kemudian yang di set 2 kita kasih kabel, kita arahkan ke set 1. Kita ganti warna merah. Kita rapikan kabelnya biar mudah untuk difahami. Oke, kita zoom out dulu. Kemudian yang di bagian reset 2 kita kasih kabel, kita arahkan ke reset 2 yang IC 7404, kita kasih kabel warna hijau. Kemudian terus yang clock 2 kita kasih kabel, arahkan ke clock 2 juga yang di IC 7404. Kemudian untuk set 2 kita kasih nilai arus positif dari IC 7404, fungsinya untuk kita memberikan daya ke output LED nya nanti ini. Nah, terus yang set 2 kita kasih kabel dan kita arahkan ke set 1. Kemudian kita tata dulu untuk LED-nya. LED kita arahkan ke atas. Nah, untuk yang anoda ini kita kasih resistor agar arus yang masuk bisa dikurangi dan tidak menyebabkan LED meledak. Nah, yang katoda kita kasih arus
negatif ke breadboard. Kita ganti warna hitam. Nah, untuk switch yang ini nanti fungsinya untuk bagaimana kita mengendalikan LED ini, apakah ada inputan atau tidak. Jadi ini maksudnya adalah nilai 01010 untuk kode binarnya, dan ini adalah pengendalinya begitu. Kita cuma menggunakan switch 1, 2, 3. Nah, untuk switch 3 kita kasih kabel, kita arahkan ke gerbang N di input 2B. Kemudian yang switch 2 kita kasih kabel dan kita arahkan ke switch 4 yang clock 2 begitu. Dan yang satu switch 1 ini kita kasih kabel juga dan kita arahkan ke reset 2. Kita ganti kabel biar nggak butuhin arus tempat loop breadboardnya. Kemudian ini ada LED. Nah, LED ini kita yang terminal yang LED pertama kita kasih kabel, kita arahkan ke output 2. Terus yang LED kedua kita kasih kabel, kita arahkan ke output 1. Kemudian yang LED ketiga kita kasih kabel, kita arahkan ke IC yang 7272 yang bagian 2 ke output 2. Nah, untuk yang LED ketiga ini kita kasih kabel, kita arahkan ke IC ke 2 yang 7474 ke output 1 ini. Kita arahkan ke bawah. Oke, kemudian untuk yang bagian reset 1 kita kasih kabel dan kita arahkan ke reset 1 yang IC 7474 ke reset 1 nya tadi ya. Terus untuk clock 1 kita kasih kabel juga dan kita arahkan ke clock 1 juga. Kita ganti warna kabel. Kemudian yang set 1 kita kasih kabel lagi ke set 1 yang IC 7474. Oke, sudah. Kemudian yang clock 1 kita kasih kabel, kita arahkan ke atas mengarah ke clock 2. Kita ganti kuning biar sama. Oke, kemudian coba kita cek dulu output ini ke betul, terus yang set ini kan ke power.
plus, terus ini oke. Yang output kedua kita kasih kabel dan arahkan ke input 2. Oke, sepertinya udah semua output. Kita coba start simulasi. Kita beri button 0 1 1 0. Oke, betul. Kita kasih button lagi 0 1 1 0 1 0 0. Oke, betul ya. Mati, nyala, mati, mati. Oke, saya jelaskan untuk masalah switch ini. Switch yang pertama ini adalah untuk inputan nilai 1 0 1 0 kode binarnya. Kalau ini nyala maka LED-nya akan nyala. Contoh lagi, kalau kita kasih inputan 1 semua maka LED akan nyala semua. Oke, nyala semua. Nah, ini adalah fungsinya untuk on off kan LED-nya. Berkata kayak saklarnya LED. Nah, yang ini adalah untuk inputan reset dari switch ini, yang dari switch 1010. Nah, yang ini untuk menyimpan register pada LED ini. Begitu. Kalau seandainya ditanyakan atau masih bingung, bisa tulis di kolom komentar.